Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rubianto, Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Saya sangat senang sekali ya, karena saya sendiri itu suka pada alam. Ketika datang di kampus Institut Teknologi Kalimantan ini, atau saya lebih suka menyebutnya KIT gitu ya. Kalimantan Institut Teknologi ini adalah kampus yang modern dan letaknya di tengah hutan. Dan tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi bangsa Indonesia, ya, bahwa sebuah kampus modern yang terletak di tengah hutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan visi dan misi saya untuk mengembangkan Institut Teknologi Kalimantan maju dan terdepan. Saya sendiri lulus ya dari Fisika ITS tahun 1988, kemudian saya melanjutkan studi di Universitas Indonesia, program studi Optoelektronika dan Aplikasi Laser, lulus tahun 1993, lalu melanjutkan ya di Applied Physics di Universitas Paderborn, lulus tahun 2000. Nah, pengalaman pekerjaan saya saat menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012-2016, kala itu merancang butir wicara antara Presiden Joko Widodo dan Kanselir Angela Merkel, yang salah satunya adalah bagaimana kerjasama pendidikan vokasi antara Indonesia dan Jerman. Dari kunjungan Bapak Presiden ini yaitu terbitlah Impres ya terkait dengan revitalisasi pendidikan vokasi. Beberapa program yang saya create yaitu joint dan double degree program dari perguruan tinggi di Indonesia, lalu mengembangkan Center of Excellence antara Indonesia dan Jerman ketika menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah jadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya menjadi Dekan Fakultas Sains di ITS tahun 2017 sampai 2019 dan mendapatkan penghargaan Dekan Fakultas Sains terbaik untuk melaksanakan 5S dan S ya. Lalu mendapatkan penghargaan ilmuwan kontributor fisika terbaik dari FMIPA UI tahun 2012. Saat masih di Jerman, saya mendapatkan paper terbaik pada conference ECIO di Turin, Italia tahun 1999. Nah, saat ini saya masih menjabat sebagai Ketua Klaster Teknologi Informasi dan Komunikasi Asosiasi Profesor Indonesia sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, sebelumnya saya menjabat Ketua Puslit Sains Fundamental di Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2020 tahun 2024. Dekan Fakultas Sains tahun 2017 sampai 2019 dan Kaprodi Magister Fisika tahun 2002 sampai 2024. Itu adalah potret saya. Jadi saya pengalaman tidak hanya di dalam negeri, juga di luar negeri. Yang pertama adalah sebagai anggota Dewan Profesor Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, kami ya kebetulan saya sendiri base saya adalah di ITS, itu selalu mengusulkan kepada para profesor-profesor di Indonesia agar data sharing ya, men-sharing knowledge-nya keluar Jawa. Dan kala itu ada proses ya seleksi untuk menjadi rektor di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, kesempatan ini saya pergunakan untuk memajukan salah satu perguruan tinggi yang merupakan kebanggaan dari Kalimantan Timur itu sendiri. Oleh sebab itu, saya dengan konsep yaitu membangun ITK menjadi perguruan tinggi entrepreneur unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Nah, dari semangat itu dan semangat ingin membangun, dan harapan saya adalah bahwa Institut Teknologi Kalimantan itu nanti berperan aktif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, ya, yang nantinya akan pindah tahun 2024 di sini. Dan ini adalah kesempatan emas
Oleh sebab itu, saya sangat semangat sekali ya berusaha untuk memajukan Institut Teknologi Kalimantan ini nantinya tidak menjadi kebanggaan dari Kalimantan Timur, tapi kebanggaan dari Indonesia dan dunia. Ini sebagai Rektor ITK, saya memiliki program unggulan ya, yang saya sebut sebagai 4E+E. Yang pertama yaitu Internal Enhancement, adalah program penguatan internal yang meliputi budaya korporasi dan transformasi digital. Dan di sini digital transformation ini bagaimana layanan dan sistem manajemen efektif berbasis digital. Kemudian yang berikutnya adalah yang Human Resources Development, yaitu percepatan jabatan fungsional dosen ya, untuk meningkatkan kualitas karir tendik. Lalu kita buat juga bahwa di kampus ITK ini menjadi Creative Education Center ya, pengembangan sistem mendidik kreatif di kampus Karangjuang sesuai dengan program MBKM-nya Kemenristek-Dikti. Lalu yang berikutnya adalah Innovation Action, adalah program pengembangan inovasi meliputi penguatan riset hilir, Science Technopark, pengembangan inkubasi perusahaan startup. Nah, dari keseluruhan ini berbasis Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics, atau yang disingkat dengan STEAM, ya, untuk menyiapkan profesional-profesional di industri, terutama untuk membackup ya kebutuhan IKM, problem bisnis ya, industri, pemerintahan dan masyarakat. Ini kita namakan sebagai Industrial Research Collaboration ya, diselesaikan oleh perguruan tinggi dengan memasukkan dalam kurikulum. Nantinya perguruan tinggi itu sebagai mata air pengembangan iptek dan produk merah putih. Dan tentu saja ini satu kesempatan emas, yaitu bagaimana menyiapkan digital entrepreneur untuk mendukung IKN. Yang yang berikutnya yaitu International Collaboration, adalah program internasional untuk penguatan bidang akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Nanti akan dibentuk sebagai ITK Global Education. Ya, saat ini juga akan ada akreditasi nasional ya, ASIIN. Kemarin saya melihat ada beberapa prodi yang akan diakreditasi internasional. Lalu join double degree ya dengan negara di luar negeri, mungkin di lingkungan ASEAN, di Jerman, di Taiwan, dengan Jepang. Lalu student exchange antara inbound dan outbound dalam rangka internasionalisasi ITK. Dan dosen dan tendik dalam menentukan jenjang karir melalui pendidikan internasional. Maka saya berharap juga bahwa seluruh sivitas ITK ini adalah agen seni, budaya, sains, dan teknologi. Keseluruhannya ini ditopang oleh spiritual culture atau ibadah. Jadi segala bentuk kerja adalah ibadah dengan ikhlas, syukur, dan sabar yang merupakan landasan sivitas akademika dalam bekerja dan berprestasi. Menerapkan 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai sekarang juga. Adapun kegiatannya adalah dengan spiritual camp bagi mahasiswa baru, leadership building di setiap jenjang, dan global culture, unity and diversity, memahami kekuatan soft diplomasi internasional. Yang E-nya yaitu environmental insight yang mendukung sustainable development goal, merupakan suatu rencana aksi global ya, yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Maka environmental ini, jadi kita akan membuat yaitu Green Intelligent Campus, memanfaatkan IoT dalam penggunaan peralatan yang hemat energi, implementasi smart building, automation building, intelligent building, dan kebijakan menggunakan energi. Lalu yang berikutnya adalah green community, bagaimana lingkungan komunitas hijau di lingkungan kita, dan juga kepedulian warga sekitar bangga memiliki ITK. Ini yang ingin saya sampaikan, begitu ya. Nah, tentu hal ini kalau kita simpulkan ya, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, bahwa untuk Institut Teknologi Kalimantan Mandiri dan Terbang itu baseline-nya adalah Spiritual and Digital Transformation. Awalnya tahun 2023 kita membuat yaitu Excellent ITK Culture,
tahun 2024 itu kita buat excellent digital environmental di lingkungan kampus ini, dan 2025 kita buat excellent management dan resources, lalu 2026 excellent international environmental, excellent research dan innovation, dan harapannya nantinya bahwa di tahun 2027 jadi Entrepreneur University, Innovation University. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa program 4EA ini yaitu Internal Enhancement, Innovation Action, International View, Spiritual Culture, dan Informal Insights. Untuk ITK 5 tahun ke depan, sebagaimana yang saya tadi katakan bahwa ITK itu menjadi University Entrepreneur ya, dan Innovation University yang kampusnya itu modern. Tentu saja harapan kita bahwa nantinya banyak profesional-profesional atau para insinyur-insinyur yang berprofesi yang di ITK ini memberikan kontribusi pada pembangunan IKN ya. Dan kita ketahui bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah sebuah peluang ya bagi sivitas akademika ITK untuk berkontribusi untuk pembangunan negara. Dan 5 tahun ke depan bahwa nantinya masyarakat yang tinggal di IKN itu akan menyekolahkan anak-anaknya ke ITK, atau yang saya sering suka itu KIT gitu ya, Kalimantan Institut Teknologi. Dan kualitas kita bisa dibanggakan, kualitas kita bisa bersaing dengan perguruan-perguruan tinggi Institut Teknologi yang saat ini yang sudah berkembang di Pulau Jawa.